Hello everyone, welcome back to Romy Aussie. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan dengan membuat filter terhadap laporan ini ya. Seperti ini, ada laporan filter per tanggal dan laporan per kode rekening. Kalau di laporan penjualan mungkin atau pembelian bisa ini per kode barang. Jadi kita melakukan filtering seperti ini. Kemudian kita melakukan tanggal range, misalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Jadi seperti itu. Cuma kasusnya untuk kali ini adalah kita belajar bagaimana menggunakan PHP RAT untuk kasus jurnal umum di akuntansi. Jadi ada dua laporan yang akan dibuatkan untuk kita belajar untuk video kali ini. Yang pertama adalah buku besar, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tentang neraca saldo, seperti ini ya. Ini sama seperti men-summarize transaksi-transaksi yang ada di perusahaan berdasarkan akun-akun atau perkiraan-perkiraan yang ada di jurnal umum di perusahaan tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Keep stay tune. Oke, video 13 ini sebenarnya adalah sequel atau lanjutan dari PHP RAT 12 ya, yang ini. Di PHP RAT 12 kita sudah membuatkan form untuk mengentry dengan struktur master detail. Jadi yang masih mungkin yang masih belum melihat yang 12 untuk tip yang 12, jadi mungkin bisa nonton ini dulu. Ini adalah videonya, ya seperti ini bentuknya. Bisa dilihat sebelum ke video ini. Atau bisa juga sih langsung ke video ini untuk belajar bagaimana caranya membuat laporan dengan menggunakan filtering seperti ini. Ya, jadi ini bisa diaplikasikan di beberapa aplikasi, tidak hanya untuk laporan keuangan atau laporan akuntansi yang jurnal umum ini ya. Kita mulai ya. Ya kita akan menggunakan database views ya. Ini database views. Ini ada views di sini adalah bisa disebut dengan query kalau di MS Access ya. Ini kalau di sini di PHP RAT mereka nyebut dengan views. Ada dua views jenisnya, kita buat yang bisa dalam database. Artinya bila nanti kita membuat aplikasi yang lain, views yang kita buat di sini akan melekat ke database-nya. Jadi setiap kali kita menggunakan database ini ya, database yang database ini kan kebetulan database-nya ada yang ini. Setiap kali saya menggunakan database ini, maka saya akan bisa menggunakan database view yang telah dibuat di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Bila views itu atau query itu adalah spesifik untuk aplikasi tertentu, kita buat di sini, custom views. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat neraca saldo ya, yang ini. Nah, ini adalah langkah pertama adalah menentukan kolom-kolomnya. Kolom-kolom apa saja yang diperlukan untuk laporan tersebut. Kita bisa lihat dulu, bagi yang masih tidak mengerti apa itu neraca saldo bisa diklik di sini. Nah, ini bentuknya ya, contoh. Bisa dari besar ya. Bentar. Ini dia. Oh, tidak bisa. Kita klik saja di sini, kemudian kita cari di Google, kemudian nah ini dia. Ini bentuknya seperti ini. Ini semacam summary. Jadi neraca saldo ini semacam summary, tapi yang di jumlah, di sum ya. Jadi misalnya ada kas masuk di selama bulan Januari misalnya ada 15 kali, selama bulan Februari misalnya ada 2 kali atau 7 kali transaksi, kemudian selama periode itu, nanti selama periode akuntansi biasanya 1 tahun, itu akan di summary berapa totalnya kas masuk, berapa total yang kas keluar. Nah, itu semuanya ini yang ini disebut dengan neraca saldo. Dan ini yang kita buat untuk laporan yang pertama. Untuk laporan kedua adalah buku besar yang seperti ini ya.
Ini adalah keterangan, ini debit, kredit. Ini untuk spesifik untuk akun-akun tertentu. Makanya nanti kita akan buat kita filter untuk akun yang mana saja. Yang ini 101 untuk kas saja misalnya. Nah, ini kita filter misalnya seperti ini. Nah, berarti ini nanti akan ada kas saja seperti itu. Kita coba ya nanti ya. Ini kebetulan nih dia terpakai yang lama. Oke. Kalau kita ke sini, sekali lagi kita harus menentukan kolom-kolom yang diperlukan. Kalau ini kan nama rekening, debit, kredit, ada 3 kolom ya. Tapi kita buat juga ya, kita tambahkan ada kode di situnya ya. Kode, nama rekening, debit, dan kredit. Kita tambah ya. Nah, untuk menentukan kolom-kolom yang akan kita pakai, kita bisa melihat di sini kolom-kolomnya. Nah, kalau misalnya debit, kredit berarti ada di jurnal detail. Sedangkan kalau perkiraan, nama perkiraan berarti ada di perkiraan. Jadi tinggal kita memilih itu. Jadi data DSB itu pada dasarnya adalah bagaimana menggabungkan beberapa field ini untuk membuat laporan yang kita inginkan. Kita coba ya. Kita klik kanan. Kita create database view. Sebenarnya saya sudah pernah membuatnya. Di sini nanti akan muncul nih views-views yang sebelumnya. Kita neraca saldo dulu. Neraca saldo versi 2 ya. Karena saya sudah pernah membuatnya sebelumnya. Ya, ini namanya. Terserah kalian. Tidak usah nambah versi 2. Neraca saldo saja cukup. Lalu kita klik ini. Button ini. Query Builder. Ya, kita klik sekali. Nah, ini mudah. Query Builder ini mudah bagi orang yang tidak ingin belajar bahasa SQL atau code di sini. Coba kita lihat, ini adalah tadi yang tabel-tabel yang ada yang dalam aplikasi kita. Kita sudah menentukan field-field mana yang kita perlukan. Misalnya di perkiraan kan. Perkiraan berarti ada 2 yang kita bisa dapatkan, akun dan nama. Tipe tidak usah. Tipe itu misalnya kalau kas berarti tipenya adalah tipe lancar. Itu tidak usah dimasukkan dalam neraca saldo. Kita hilangkan seperti ini. Ya. Jadi nanti yang di sini, ini yang terpilih akan hilang. Disinilah outputnya nanti. Code-nya seperti ini. Ini adalah bahasa SQL. Yang ini select kan. Bahasa SQL-nya. Artinya memilih. Di sini kalau ingin enak membacanya, jadi seperti ini. Nah, jadi ini bisa. Nah, ini from siapa. Nah, ini jadi enak ya. Nah, ini PS. Jadi sebagai PS dia. Jadi tidak panjang kan. Kemudian field yang diambil adalah kode akun dan nama akun. Kalau sudah selesai, kalau kalian sudah jago, kalian bisa mengetik langsung tanpa harus mendesain. Tapi kalau ingin mudah, ya, pakai desain saja. Hasilnya sama. Ini result hasilnya. Nah, ini dia. Nah, jadi laporan tinggal hanya menggunakan ini saja kan mudah. Kita listkan. Oke, kita tambahkan yang lain ya. Ini yang lain adalah berarti ini apa nih? Debit dan kredit ya. Debit kredit berarti berada di tabel detail. Klik yang ini, klik lagi ini. Oke, klik sebentar, ya sudah muncul. Ini bisa kita ke bawahkan. Ini tabel aliasnya bisa kalian rubah. Alias ini jurnal details S nih. Jadi dia semacam abbreviation, singkatan. Oke, ini yang kita gunakan, debit kredit, keterangan tidak usah, ini tidak usah karena sudah ada di sini, ini tidak usah, tidak usah. Nah, ini debit kredit. Cuma nanti kita harus kita linkkan nih. Ini direlasikan dengan ini. Nah, nanti dia berantakan kalau tidak dilinkkan. Oke, nanti akunnya menggambarkan apa, nilai debit kreditnya menggambarkan apa, seperti itu. Nah, kita lihat code-nya tadi pas saya sekian. Nah, ini dia berubah lagi. Kalau kita lihat baca lagi, ini PS tadi apa? Perkiraan ya. JS ini jurnal detail tadi. JS jurnal detail. Dan from-nya ini. Kemudian join-nya. Dia akan menjoin dengan, jadi join-nya antara jurnal jurnal detail dengan ini ya. Jurnal detail. On apa? Nah, seperti ini ya. Dengan akun di JS, dengan PS dan JS. Resultnya ini tidak usah di enter-enter seperti ini ya.
Ini biarkan tadi seperti tadi, ini cuma ingin mempelajari bagaimana hasil desainnya tadi. Oke, ini. Nah, ini dia. Ini yang ingin kita dapat, kas ya. Oh, akun PS debit kredit. Sebenarnya transaksi kita ada 4 record, tapi ini terlihat 3 record. Jadi kita rubah ya. Artinya akunnya kita ambil dari sini nih. Sini ya. Yang ini kita hilangkan, kita centang yang ini. Kita ngambil akun yang ini. Yang dari jurnal detail. Oke. Kita lihat hasilnya nih 4. Ini kan kas pada penjualan, beban pada kas. Yang ini ya. Ini kebetulan hanya ada 2 jurnal. Oke, sudah selesai. Kita urutkan berdasarkan ini kan, berdasarkan ini ya. Kita urutkan, kita sorting berdasarkan ini ya. Cuma ini akunnya di sini, kode akun, nama, debit, kredit. Kemudian kita sorting berdasarkan ini ya, sending. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, dia kasnya ke atas kan. Cuma ingat, kalau di laporan berarti kan kita harus, ini kan kasnya tidak. Kalau ada 100 nanti 100 kas. Berarti kita summary. Nah, kita summary ya. Mana tadi? Oh, di sini. Ini kita summary, kita jadikan 2. Summary-nya caranya di sum. Berarti 2 ini kita sum. Nah, sebentar. Ini function-nya di sini. Kita jumlahkan keduanya, debitnya kita jumlahkan, kredit kita jumlahkan. Kodenya ini bisa kita grup, kita conteng ini, kita grup seperti ini. Kita cek hasilnya. Nah, sudah betul ya? Yang ini kalau kas ada yang debit, ada yang kredit. Ya, seperti itu ya. Oke, ini sebenarnya bisa kita desain lagi ulang. Misalnya kalau 2000, 1000 berarti kan saldonya sebenarnya 1000. Nah, di sini sebenarnya yang kredit 0, di sini 1000. Untuk kali ini kita biarkan saja seperti ini ada. Seharusnya kan seperti ini. Kalau kita ke buku besar, ke neraca saldo, seharusnya yang ini hanya debit saja. Yang mana tersisa nanti di sini jadikan 0. Jadi di akuntansi seperti itu. Cuma untuk membuat simple latihan kita hari ini, kita cuma biarkan saja jadi seperti ini ya. Ya, nanti kita perbaiki di video berikutnya ya. Di sini kita hanya belajar bagaimana cara membuat laporan dengan menggunakan views atau desain database views atau custom views. Kalau sudah oke, kita klik oke di sini, lalu kita add yang ini, kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Nah ini, kalau kalian langsung lihat ini terkejut ini ya, ini 3 ya, ini dibuat sebelumnya. Jadi yang tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa views-views yang dibuatkan dalam database akan ikut di aplikasi-aplikasi yang kita buat lainnya, bila mana kita menggunakan database yang sama. Seperti ini kan nih ada ikut. Oke, sekarang kita membuat buku besar lagi ya. Kita sama caranya tadi, buku besar. Nah, kita right click, kita create database view. Kita beri nama buku besar. Ini buku besar versi 2 ya. Supaya kita ingat. Oke, kita klik query builder. Sekali lagi kita harus mengetahui nih dia. Apa nih? Kolom-kolom yang kita perlukan. Yang pertama kode, nama akun, tanggal, keterangan. Kita pindah ya. Ke sini berarti ada kode. Di sini. Tambahkan. Nah, kemudian kita perlu apa lagi? Tanggal, keterangan. Tanggal ada di header. Kemudian keterangannya, keterangan detail ya, ada di sini. Nah, kita hubungkan dulu ya. Yang kode tadi kita hubungkan ke, ini salah. Ini jurnal detail, ini dia. Nah, jurnal detail yang ini kita pakai. Nah, ini ya. Nah, oke, ini kita hubungkan ke sini.
relasinya, jadi biru ke biru. Jadi kita kalau susah melihat garisnya, lihat warnanya. Setelah itu yang detail ini, header ini, kita taruh di sini. Nah, dari pink ke pink. Jadi tidak usah melihat yang ini ya. Kalau sudah berarti kan kita hilangkan dulu sebentar. Ini tanggalnya tadi ya, kita perlukan. Keterangannya kita pakai yang ini. Akunnya sudah ada, ini tidak usah. Nah, kita cek ya. Jadi kita sudah dapat keterangan. Nah, ini ada keterangan. Ini ada tanggalnya, ini keterangan. Ini bisa kita tambahkan atau kita buat kode alias di sini. Ini kode akun, kemudian ini nama akun. Oke, ini adalah tanggal. Ini adalah debit. Debit. Ini adalah kredit. Di sini adalah keterangan. Nah, seperti itu ya. Nanti kita tambahkan satu lagi. Ini untuk menghitung saldonya. Jadi nanti di buku besar kita memerlukan saldo terakhirnya berapa. Ini rumusnya saldo debit kurang kredit. Jadi tinggal kita rubah di sini. Berarti kita besarin dikit ya. Debit kurang kredit tadi ya. Kita copy yang ini. Debit dikurangi kredit. Ini dikurangi kredit. Ininya kita ganti dengan kredit kan. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah aplikasi penjualan, berarti kan misalnya kita ingin mengetahui jumlahnya, misalnya unit kuantitas dikalikan harga. Nah, tinggal ini saja. Tinggal dikurangkan atau dikalikan di sini. Nah, tapi kita sebutkan nama aliasnya apa. Ini saldo ya. Nah, jadi semudah itu ya. Kalau sudah, tinggal kita search. Nah, ini punya kita, ini kas. Nah, ini adalah buku besar. Oke, karena tadi resultnya 3 transaksi ya, kita rubah yang ini ya. Yang di detail nih, kita tambahkan yang di detail, yang kode akunnya, jangan yang ini, di perkiraan. Jadi nanti resultnya sama seperti result yang sebenarnya. Nah, ini. Ini saldonya tadi dikurangkan 0 kurang 200.000 minus 200.000 kurang 0, ini seperti ini. Oke, sudah selesai. Berarti kita sudah selesai membuat views yang kita gunakan untuk nanti laporan buku besar. Kita klik OK. Ini buku besarnya kita add ke dalam aplikasi kita. Nah, dia tertambah di sini. Ya, itu adalah cara kita membuat views. Berarti kita selesai ya untuk membuat views. Ya, kalau sudah selesai, berarti kita tinggal melihat di aplikasi kita ya. Nanti dia langsung otomatis tergenerate ya pages-nya. Jadi tinggal kita view saja. Ini dicentang saja. Ini yang dulu yang tidak terpakai tidak usah dicentang. Kita coba ya, kita preview di browser. Atau sebelumnya kalian bisa mempublish dulu. Klik ini, ditekan publish supaya dia mengcompile yang baru ya. Bila sudah selesai, tinggal klik di preview browser. Ini yang tadi yang versi 2, ini yang perkiraan. Sebenarnya bisa kita atur lagi nih, sama di menunya. Mungkin ada, kalau kalian, nah ini nih, tip 2 ya, bagaimana cara mengatur menunya. Oke, sebenarnya gampang sih kalau kita laksanakan. Nah, seperti ini ya. Kita buatkan misalnya master ya. Nanti kita klik di sini, kita tambahkan master menunya nih. Nah, ini labelnya kita tulis master. Ini hanya masternya cuma satu ya, kebetulan, yaitu master perkiraan. Nah, kemudian yang master yang tadi, yang ini perkiraan tadi kan kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Ininya perkiraan, kemudian untuk transaksinya berarti hanya satu juga, jurnal. Nah, ini yang transaksi.
Ini labelnya kita rubah transaksi. Jadi ada 3 nanti ya. Ada 3 main menu, menunya, sub menu. Ini menu master, menu transaksi, sub menu transaksi, dan terakhir adalah laporan. Nanti kita masukkan buku besar kita dengan yang ini ke dalam laporan. Ya. Ini neraca saldo, ini buku besar. Sedangkan transaksinya kita masukkan sini. Nah, ini bisa nanti ya, tidak usah dulu. Nah, seperti ini. Master, jurnal, dan besar. Fix on the top, bisa juga collapse. Fix, collapse. Nah, coba kita lihat perbedaannya ya. Bisa kita publish, kita ulang compiling. Coba ya. Kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ya, sudah. Kita lihat hasilnya untuk neraca saldo dulu ya. Ya, seperti ini. Ini ada, cuma ini dia urutannya, seharusnya ukurannya kan kalau di akun di sini. Untuk penambahan yang seperti ini atau seperti ini bisa kalian perbaiki dengan ini dia, mana dia? Mendesain menu, memberi nama aplikasi. Kita rubah-rubahnya di sini dia. Atau memberi halaman. Nah, di sini bisa. Jadi tip 1 dengan tip 3 bisa kalian ikuti. Untuk kali ini kita tidak merubah ini ya. Itu bisa kalian ikuti video-video sebelumnya. Ini kita urutannya dulu, kita urutkan ya. Ini kode akun seharusnya di sini, lalu debit kredit. Caranya kita ke sini, berarti kita list tadi ya. Ini kita neraca saldo kan. Di list view, nah ini dia urutannya. Ini kodenya dan jadi dari bawah nih, kita atasin. Nah, jadi kode, nama, sum, debit kredit. Selesai. Nah, kalau kita lihat lagi di browser, kemudian kita cek lagi laporan neraca saldo. Nah, oh ini berarti belum kita compiling. Compiling supaya dia terurut ya. Ya, kalau sudah di preview lagi, sini neraca saldo. Nah, ini sudah ya. Ya, apa yang kurang nih? Yang kurang adalah, coba kita lihat di sini. Apa yang harus kita buat? Oh, kita sort for code sudah. Kita format rupiah lagi. Ini sebenarnya sudah kita lakukan ya di video-video sebelumnya. Kalau kita lihat di sini formatnya dia, format rupiah. Kita lakukan lagi. Kalau kalian ingin melihat video sebelumnya di sini, tip 4 yang membahas soal cara mengubah tampilan format mata uang rupiah. Oke, kita ke sini, kita akan rubah yang debit dulu ya. Kita rubahkan yang ini. Kita pakai yang currency, tapi ini kan IN US. Kita rubah ID ini. Nah, ini ID kecil. Ini dia ID besar. Nah, sama dengan kredit juga. Kredit juga seperti tadi. Caranya rubah currency-nya. Ini ID besar. Nah, ini sudah. Sebenarnya kalau kita tidak merubah, seperti kita lihat perbandingannya ya. Yang untuk kredit kita tidak merubah ya. Yang ini. Kan kredit kan? Yang debitnya kita tambahkan currency. Kita lihat perbedaannya dulu ya. Publish. Ini kita taruh sini. Nah, taruh sini. Ya, kita lihat di preview. Kita preview. Kita lihat laporannya. Neraca saldo. Nah, ini dia hasilnya. Hasil format. Nah, kemudian kita bisa juga menambah ini yang tidak kita format seperti ini. Jadi ini saya biarkan seperti ini supaya kelihatan nih hasilnya. Nah, ini totalnya sama seperti video sebelumnya juga. Kita lakukan pemformatan juga. Di sini ada puter ini. Nah, puternya kita klik saja ininya. Kemudian kita choose expression, kita pilih sum supaya dia nanti menjumlah. Yang dijumlah adalah ini variabelnya.
variabel ini nanti ditambah secara iterasi namanya, iteration. Lalu dia akan di bawah, dimension di bawah setelah ini ditambah, di looping. Lalu dia kita outkan saja. Oke, ini mungkin tidak usah total sum of debit ya. Ini total debit aja. Total debit. Oke ya. Kita lihat hasilnya. Oh iya. Kemudian sebentar. Ini tidak usah kita ya. Nah, yang kita total hanya kredit. Kita ingin melihat perbedaannya tadi. Nih di sini ya, diputar nih kita rubah. Kita tambahkan sum. Nah ini tadi seperti tadi, tapi ini dirubah menjadi total kredit ya. Kenapa tadi saya rubah? Supaya ingin melihat perbedaan antara format dan tidak format ya. Tidak pakai format. Kita preview lagi, kita laporan, kita neraca. Nah ini belum berjumlah, berarti kita belum melakukan apa ya? Ini publish. Setiap kali ternyata kita harus publish. Nah, kita harus melakukan compiling lagi. Setelah itu preview, lihat hasilnya, neraca saldo. Nah ini dia, bisa kita jumlah. Nah kita juga bila kita ingin ininya supaya ini ya terformat, kita bisa mengeditnya juga. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, tapi kita lakukan lagi ya. Yang ini kan, ini kita format nih. Yang ininya, ini copy dulu supaya kita format di sini. Nah, jadi kalian ini kan. Nah, ini ya. Seharusnya dia formatnya jadinya seperti ini. Nah, ini ada function number of format yang kita pakai. Bisa kita gunakan ya. Ini rubah dulu kredit. Jadi untuk kalian mungkin kalian bisa harus mengetik nih number format. Jadi gini, ini kredit ya. Kredit. Ya, sedangkan variabelnya kan ini, copy aja. Nah, ini adalah shortcut nih, cepat. Kalau sudah kalian malas mengetik. Nah, sudah selesai kan? Ya, kita copy lagi. Kalau kalian yang masih belum punya ini, tinggal diketik saja ya, ikuti ini ya. Sudah itu kita taruh di sini. Nah, kita lihat formatnya ini ada titik yang memisah ribuan. Kita klik OK. Kemudian kita klik di sini, terpaksa kita harus publish lagi. Kita lihat hasilnya dengan preview in browser. Kemudian kita klik ini, neraca saldo. Nah, ini dia. Untuk yang ini bisa kalian lakukan ya, latihan. Cuma permasalahannya seperti ada di mana ya? Di video sebelumnya, ini kalau kita ini lakukan, ini akan error. Coba kita lakukan ya. Dan kita harus melakukan dengan cara yang berbeda. Ini debitnya, maka tadi saya pending supaya nanti kita bisa. Ini kan sudah ada format currency. Kemudian kita lakukan hal yang sama misalnya. Nah, ini pada saat dia telah terformat, dia melakukan ini yang tidak bisa. Karena dia sudah formatnya, ada rupiahnya. Nah, itu tidak integer ya. Jadi pada saat kita melakukan penjumlahan summing seperti ini, dia akan error. Jadi pada saat kita seperti ini, kita oke ya. Coba kita lihat, kita publish. Ini kemudian kita di browser kita cek, oke, lalu kita neraca saldo. Nah ini dia error kan. Error ini bisa diatasi dengan melihat di sini. Ini solution, ini dia. Ini ada caranya ya. Ini tidak kita bahas sekarang. Kalian bisa melakukan atau melihat caranya di sini untuk tadi mengatasi yang ini. Oke, ini sebenarnya mudah. Oke, ini kita tidak usah kita format dulu ya, supaya menghilangkan ininya. Kembali lagi, ingat sekali lagi kalian bisa melakukan solusi tadi dengan ini. Solution error penjumlahan pada bit footer karena adanya format currency. Jadi ini PHP RAT solution 1, cari di sini. Bisa kalian nonton. Oke, kita kembali ke sini. Kita kembalikan ke asal. Yang ini tidak usah kita summing. Untuk mempercepat video kali ini. Oke. Nah, nih kalau dipublish lagi dia akan kembali lagi nih. Nah, kita browser. Di sini kita lihat neraca saldo. Nah, ini sudah selesai.
Berarti sudah selesai ya? Total debit dan total kredit. Total kreditnya nanti akan 300.000 juga. Untuk pelaporan bisa di sini. Nah, ini juga bisa dirubah. Ini nonton videonya ya. Videonya ini sebenarnya di header ini kita rubah. Nonton videonya yang sebelumnya. Cara mengubah ini nama halaman dan nama header table. Oke, di sini kita kalau ingin membuat laporan tinggal ini klik ini print. Sebentar, ini ada kesalahan. Oke. Nah, ini kita perbaiki ini. Ini ada juga cara memperbaikinya. Sebentar. Oke, kalau tadi kita ada beberapa error ya. Kalau kita print tadi error. Bila kalian menemukan ini, error seperti ini, kita harus memperbaikinya dengan mengikuti ini. Nah, ini dia. Printing error saat mencetak ke PDF. Parser error. Jadi ke PHP Rat solusi 2. Kalian ikuti ini dan itu bisa menjadikan solusi ya. Bila nanti sudah selesai yang ini, yang error tadi bisa kalian buka lagi. Bagi yang tidak punya error pada saat laporan, tidak usah diikuti yang tadi. Bagi yang punya error yang sama seperti tadi, yang ini, ya, yang ini tadi, atau ini ya. Nah ini, saya ikuti tadi ya. Oke, kita lihat, kita kembali lagi ke neraca saldo. Kalau kita mau ngeprint, berarti kita pilih ini, print. Jadi seperti ini ya. Yang ini, sebentar, ini kita cancel. Yang ini bisa kalian perbaiki, yang ininya bisa diperbaiki. Kalau ingin dirubah, ini nama aplikasinya atau nama perusahaan, bisa kalian rubah sini nama perusahaan. Atau yang di bawah yang nama aplikasi, seperti itu. Ini judul laporan, tetap di bawah. Jadi di atas header adalah nama perusahaan. Jangan nanti laporan di atas ini ya. Ini kan header. Ini adalah nama perusahaan. Ya, ini adalah telepon, emailnya bisa kalian edit juga. Ini webnya nanti diupdate ya. Masa di localhost ya. Pas saat kalian mengupload ya. Caranya ngedit yang ini bagaimana? Itu pertanyaannya kan. Kita ke sini. Kita ke layout. Kita ke sini. Kemudian kita ke sini ya. Di mana nih? Dia. Layout. Kemudian report layout. Nah, ini bisa kita edit, double klik. Nah, di sini saya maximize. Nah, cari yang tadi, yang kata-kata yang tadi. Nah, ini. Site name-nya kan. Ini dari yang tadi. The Amazing, Awesome ini kan bisa dirubah. Ya. Mungkin menjadi nama aplikasi atau apa. Kemudian yang ini bisa dirubah juga. Misalnya gini saya rubah titik-titik kan. Nah, ini titik 2 kali ya. Kemudian yang di sininya telepon mana? Ini telepon. Telepon nanti bisa dirubah. Ini juga. Oke, misalnya kan 62 ya. 62 misalnya gitu kan. Lalu 021. Nah, seperti itu. Nah, ini terserah nomornya. Gitu ya. Ini kode negara, ini kode kota, ini terserah. Kita lihat hasilnya setelah kita merubah tadi. Jadi kalian bisa merubah sesuai dengan apa? Do you want to edit? Yes. Kita publish sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kita bisa kita browser aja supaya bisa lihat besar neraca saldo, kita print. Nah, ini tadi yang berubah tadi ya. Ini kita cancel bentar. Ini juga titik-titik berubah. Jadi bisa kalian ini ya, kita di custom laporannya. Oke, sudah. Ini juga bisa di custom. Kalian bisa rubah-rubah juga. Ini sudah, kemudian kita ke sini. Yang belum, ini total kredit juga sudah. Ini bisa. Kalau ini nanti error, lihat di video sebelumnya cara mainnya. Ini juga bisa. Sekarang kita ke laporan buku besar. Kita cek buku besar. Nah, seperti ini. Nah, di sini kelemahannya adalah, ini sebenarnya bisa ini, kalau kas saja misalnya. Nah, nanti kan yang muncul adalah kas. Nah, seperti ini. Cuma kita ingin, ini karena debit kreditnya ya, seharusnya ini sebelah sini. Ini kode akun
sebelah sini. Kita rubah ya dulu ya. Pertama kita merubah apanya nih? Merubah urutannya. Tadi di sini ya, di buku besar. Kemudian di list ini kita rubah urutannya. Kodenya ini kan kita ke atas. Nah, pertama kode dulu. Lalu nama, tanggal, keterangan. Nah, ini saldo. Oke, ini yang kita totalkan, debitnya kita totalkan. Ya. Nah, ini bisa kita total di bawahnya ya. Debit. Kemudian kita klik yang ini, kita totalkan di bawah sum. Ya. Sekali lagi saya tidak memformat. Format nanti dilihat di video sebelumnya ya. Ada video mengenai apa? Mengenai cara memformat rupiah. Ini di sum. Supaya kita bisa cepat bikin videonya, maka kita fokus terhadap cara memfilter saja, tidak melakukan performatan. Publish, iya, ini di publish, klik sini. Kemudian bila sudah selesai, kita lihat di browser. Kita lihat urutannya tadi kan, untuk buku besar. Nggak jalan. Nah, ini dia. Ini kode ya, nama, tanggal sudah betul. Ini adalah total tadi sudah betul, 300.000. Cuma kalau kita mencari kas juga sudah betul. Cuma ini masalahnya kan kalau kita ingin tanggal tertentu, misalnya hanya tanggal 1 saja, nah itu tidak bisa. Nah, kita coba untuk menambah tadi filter. Pertama yang kita tambah adalah filter untuk tanggal dan juga filter untuk kode akun. Kenapa kode akun? Karena gini, kalau kita beban saja misalnya, nah ini masih termasuk kas karena di sini ada kata-kata beban di sini. Padahal kita ingin memfilter cuma beban listrik misalnya, hanya akun CEC. Padahal ini termasuk. Jadi kita tidak bisa mengandalkan yang ini. Yang ini tidak hanya tertentu pada akun saja, tapi juga seluruhnya. Ada kata-kata beban misalnya, entah itu di keterangan, entah itu nama akun, nanti dia termasuk. Dan ini kelemahan dari ini. Jadi kita buat tersendiri ya, filter tersendiri. Caranya, mari kita ikuti video selanjutnya. Kita ikuti, stay tune. Kita ke sini, kita ke desain tadi ya, di laporan mana tadi? Laporan buku besar, page design. Tadi laporan buku besar yang mana? Buku besar 2. Ini dia list. Nah, ini. Ini adalah search field yang tadi yang kalau kita ke sini, nih yang ini. Ya. Sekarang kita ke sini. Nah, ini. Kita tambahkan search-nya. Search-nya lagi kita tambahin yang di sini ya. Itu yang namanya yang tanggal itu date field. Nah, yang ini. Yang ini kita tambahkan, kita taruh ke sini, drag, lalu taruh di sini, di section row. Nah, seperti itu. Jadi dia di sini. Ininya bisa 4 juga. Kalau nanti terlalu lebar, nah kita bisa 4 juga sama dengan yang di atas ini 4. Dan juga kita juga bisa ke atas, ya. Ini ke atas kan dengan right click, kita move ke atas, move up. Mana tadi? Tangga. Ini dia, move up. Sekali lagi ya. Kita move up lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Sebelum kita lihat hasilnya, kita kustomisasi dulu di propertiesnya. Ini date field-nya. Kita jangan single, ini artinya dengan misalnya melaporkan buku besar di tanggal 1 ya, tanggal 1 aja. Seharusnya kan kita buku besar dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Berarti kan kita ada range di sini. Range ya. Kemudian field name-nya yang mau difilter yang mana? Nah, ini spesifik, tidak yang tadi. Yang field ini tidak spesifik. Berarti kita ini tanggal ya, kita filter per tanggal. Nah, ini adalah labelnya. Labelnya kita beri label tanggal. Ini sudah selesai. Kita publish. Kemudian seperti ini. Lalu kita lihat preview di browser. Klik yang ini ya. Kita laporan buku besar. Nah, ini dia. Ini ada di sini. Tanggal. Nah, ini tadi tanggalnya kita besarnya. Kalau ini terlalu besar, masih bisa diedit pada saat kita desain. Ini 4. Kita jadikan 3 juga ya, sama-sama. Jadi jangan memakan tempat ya.
Ini 3. Nah, ini 3 juga. Yang ini. Mana ya? MD3 ini. Oke, tadi sampai sini ya? Oh ya. Misalnya kita filter ya. Kita filter misalnya yang hanya tanggal 1 ini tanggal 1 kan ini tanggal 23. Coba kita coba ya. Tanggal 1 atau tanggal 31 ya. Kita ulang. Tanggal 31 sampai dengan tanggal 2. Berarti kan yang tanggal 24 ini jangan. Jangan masuk. Nah, berhasil. Nah, sekarang kita ingin hanya kas saja misalnya. Nah, kita ingin lihat bagaimana caranya. Berarti kita nambah lagi filter ya. Filter di sini. Filternya ini ya, single choice display. Ini kita taruh di dalam sini ya, di kolomnya ya. Di kolom date tadi. Nah, yang ini. Nah, ini dia. Jadi nanti, tapi ini kita taruh di atas. Move up. Ini dia. Data source-nya, field name-nya nanti filter yang kita filter adalah kode akunnya. Jadi kode akun tertentu nanti kita lihat. Data source-nya berdasarkan mana? Pada saat dia memilih. Data table kita pilih. Oh, bentar. Kenapa dia tidak ada? Ini sebentar ini. Oh, ini radio button. Kita hapus dulu. Kita jangan yang radio button. Kita pilih yang select. Ini sama saja sih sebenarnya. Tapi saya lebih senang yang ini. Kita up dulu ya. Up ke atas. Kemudian setelah dia di atas baru dirubah tadi. Field name-nya berarti kan tadi adalah kode akun ini. Ini seharusnya bisa. Ada yang salah. Bentar ya. Oke. Tervalue. Sini bisa. Nah. Oke, tadi tidak mau ya select data source-nya. Tadi saya harus buka yang tutup lagi. Mungkin saya refresh gitu kan. Kita coba lagi ya. Nah ini tadi tidak mau karena saya tutup lagi. Lalu saya buka lagi dan sekarang sudah mau. Ini adalah tadi sumber di mana kita akan memilih tabel di mana kita nanti akan bisa memilih akun yang akan kita pilih. Nah ini misalnya sumbernya kan dari perkiraan, value-nya kita ambil kodenya, labelnya juga kodenya. Nah ini oke. Nah ini nanti yang labelnya ini kita berarti kan kode perkiraan. Nah, cuma karena ini naruhnya di sini, ininya kita naruh yang ininya, select field-nya ini di bawah, di atas date ini ya, taruh sini. Nah ini taruh di atas. Ini cuma soal layout saja ya. Tidak terpakai yang ini, bisa dihapus. Sudah, kita publish. Kita lihat, bisa tidak? Dia memfilter ya. Oke, lihat di browser. Oke, yang ini laporannya besar. Nah, ini 2. Jadi kita bisa ya. Jadi nanti kita bisa kas saja yang tanggal 1 ini 200.000 ya. Berarti 10101 yang cuma tanggal 1. Nih, kita filter. Nah, ini dia. Oke, good. Terakhir kita mengambil, ini kan 200.000 saldo ya. Jadi saldonya ya tadi. Yang ini soal. Kalau nanti banyak misalnya ya, saldonya seperti apa? Kita cek yang ini. Kita hapus, matikan dulu. Kita ganti yang ini, berarti tanggal ini sampai tanggal 26. Filter ini 2 berarti 2 nih. Nah, saldonya minus. Ini cuma saldo ini, seharusnya ini tambah ini kan. 20.000 ditambah dengan minus 10.000 berarti saldonya menjadi 10.000. Nah, tinggal menambah. Jadi kita edit dulu. Kita tambah sum di sini ya. Kita ke sini, desain di sini saja. Ini buku besar. Ini saldonya tadi. Bawahnya kita tambahkan sini. Untuk di sum. Sum. Nah, sudah.
Kemudian tadi belumnya saldo ditambah. Nah, ini kalau ingin tidak kelihatan, ini bisa seperti ini. Kalau tidak ingin melihat. Nih, none. No name. Kita coba lagi. Publish. Nah, jadi nanti kita lihat apakah kelihatan enggak, Mas. Kursor. Kita search lagi yang ini ya. Dari tanggal berapa nih? Oh, di browser aja nih. Lebih besar. Bentar ya. Laporan, buku besar. Tadi perkiraannya yang 10101 yang kas. Dari tanggal ini sampai tanggal 25 filter. Nah, ini saldonya 10.000 ya. Pas 200.000, 100.000, 100.000. Betul ya? Oke, kita berhasil membuat laporan buku besar dan neraca saldo. Oke, demikian untuk video kali ini kita berhasil membuat laporan ya dengan menggunakan ini tadi. Database view. Database view ini sangat bagus untuk memilih field-field yang kita kehendaki yang tersebar di beberapa table. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita sum, kita group, sehingga nanti menghasilkan laporan yang kita inginkan. Kita bisa memakai views yang ada di database, kita juga bisa memakai views yang ada di custom. Di custom nanti akan melekat di aplikasi, di database view dia akan melekat di database. Sehingga nanti kalau kita memakai aplikasi yang berbeda, selama kita memakai database yang sama, dia akan tetap muncul bila kita merefreshnya ini. Oke, demikian video kali ini. See you again in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.